A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti segala kegiatan yang ada di kehidupan ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat beriringkan salam selalu kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Madrasah Ibtidaiyah Kranggan, suatu madrasah yang berada di Kecamatan Ambarawa, berdiri sejak tahun 1960. Pada saat itu, atas inisiasi dari berbagai kalangan, terkhususnya dari pemuda saat itu, karena yang seperti kita tahu pada tahun 1960 itu partai yang bernama Partai Komunis Indonesia masih menjadi momok utama untuk agama Islam. Pada saat itu banyak berbagai pemberontakan yang terjadi pada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita saat itu, termasuk di Kecamatan Ambarawa. Pada saat itu masih atau bahkan bisa dibilang belum ada sekolah yang berbasis agama Islam. Jadi rata-rata sekolah saat itu masih sekolah non-Islam. Setelah para berbagai kalangan menyadari akan hal ini, akhirnya dibentuklah sebuah sekolah Islam pertama di Ambarawa yang kemudian sekarang lebih kita kenal dengan istilah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Kranggan. Saat itu MI Kranggan juga belum mempunyai naungan, sehingga secara resmi pada tahun 2004 MI Kranggan mendaftarkan diri menjadi anggota dari yayasan yang lebih sering kita dengar sebagai Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman, salah satu yayasan besar yang untuk sampai saat ini sudah menaungi 99 sekolah di Indonesia. Tentu dengan keikutsertaan kami dengan Yayasan Pusat Pendidikan Islam ini menjadikan kami lebih banyak yang mendukung, terutama dari segi pendidikan, dari segi support untuk selalu membangun MI Kranggan ini, karena MI Kranggan tentu sebuah sekolah yang mempunyai latar belakang, mempunyai sejarah yang cukup besar, terutama di daerah Kecamatan Ambarawa. Sebelum tahun 2012, MI Kranggan masih berkolaborasi dengan sekolah diniyah, mungkin lebih kita kenal seperti TPA atau TPQ, tempat pembelajaran Al-Quran, pembelajaran Quran. Jadi ketika pagi untuk sekolah formal dan sorenya untuk sekolah TPA atau TPQ. Tapi setelah berjalannya waktu, melihat kondisi, situasi dan kondisi, sehingga tepat setelah tahun 2012 atau mulai tahun 2013 secara resmi MI Kranggan berdiri sendiri tanpa sekolah tambahan atau sekolah diniyah. Tentu itu merupakan suatu kebahagiaan karena kita bisa berfokus kepada dunia pendidikan formal, yang mana itu sangat penting untuk anak-anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di MI Kranggan kita mempunyai struktur yang cukup untuk menunjang kegiatan-kegiatan di madrasah. Saya sebagai kepala baru naik mulai tahun 2024 ini, Maret 2024, atas pilihan dari yayasan langsung, yang sebelumnya masih PLT atau pelaksana tugas, sekarang sudah resmi menjadi kepala madrasah di MI Kranggan, dan saya mempunyai anggota-anggota pendidik dan tenaga pendidik yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dibilang MI Kranggan adalah
salah satu madrasah dari beberapa madrasah yang ada di Kecamatan Ambarawa yang kita mempunyai guru yang sudah PNS. Ada beberapa madrasah selain MI Keranggan ini yang bahkan gurunya yang PNS tidak ada atau sertifikasi belum ada, tapi kita ada guru yang bersertifikasi, guru PNS, dan tentu yang honorer juga ada. Itu adalah guru-guru terbaik kita, guru-guru yang mempunyai kualitas terbaik, sehingga walaupun belum diangkat sebagai guru TPG, tapi mereka selalu memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita, siswa-siswi kita. Kita mempunyai operator yang istimewa. Ada 2 operator kita, operator emis yang dipegang oleh Bu Siti, lalu ada operator simpatika yang dipegang oleh Bu Lulu. Lalu untuk segala kegiatan keagamaan yang sangat detail tentang agama kita serahkan kepada Ibu Ika dan Bu Badriah. Lalu menunjang segala aktivitas di MI Keranggan yang berkaitan dengan siswa maupun guru, kita selalu ada perkumpulan, selalu kita jadikan sebuah organisasi yang fokus kepada tugas-tugas atau kepada kegiatan-kegiatan yang kita hadapi. Di MI Keranggan juga kita mempunyai sebuah kegiatan yang cukup banyak, kegiatan yang cukup bervariasi untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar di madrasah kita. Kita mempunyai kegiatan intrakurikuler, kita mempunyai kegiatan kokurikuler, dan kita juga mempunyai kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan kita juga mempunyai kegiatan pembiasaan yang kita harapkan dari kegiatan pembiasaan ini semua murid dapat terbiasa, sehingga nanti ketika keluar dari MI Keranggan mempunyai output, mempunyai produk yang bisa dibanggakan di masyarakat. Kemudian daripada itu, untuk kegiatan intrakurikuler kita sudah sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kegiatan intrakurikuler atau kegiatan belajar mengajar yang terdapat di dalam kelas kita sudah sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku untuk Kecamatan Ambarawa pada tahun 2024 ini, yaitu diantaranya kelas 1 dan kelas 2, lalu kelas 4 dan kelas 5 kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan untuk kelas 3 dan kelas 6 kita masih berfokus pada kurikulum K13. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan, tapi semuanya itu mempunyai tujuannya yang sama, yaitu untuk menciptakan generasi yang baik, menciptakan generasi yang hebat untuk anak-anak kita. Dan insya Allah pada tahun yang akan datang, tahun pelajaran yang akan datang, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 akan menggunakan kurikulum Merdeka, atau kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di semua kelas agar mempunyai tujuan yang lebih baik lagi, tujuan yang lebih sama lagi. Tentu dipandu dengan guru-guru hebat kita dari wali kelas 1 sampai kelas 6, semuanya bergerak maju bersama untuk membangun anak-anak kita semuanya. Madrasah kita mempunyai kegiatan yang cukup aktif, mempunyai kegiatan yang tertata rapi, termasuk mulai dari masuknya anak-anak itu pukul 7:15 kita sudah memulai untuk kegiatan membaca Al-Quran, lalu nanti dilanjutkan dengan kegiatan belajar yang kita laksanakan sampai jam 1:10. Semua itu sudah kita perhitungkan dan semuanya sudah sesuai dengan jam pelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Indonesia. Berkaitan dengan kegiatan kokurikuler atau kegiatan penunjang siswa, kegiatan yang akan dilaksanakan siswa untuk menunjang kegiatan yang sudah dipelajari di kelas, saya bersama Dewan Guru MI Keranggan telah memberikan kegiatan yang cukup maksimal, yang cukup bervariatif untuk anak-anak untuk menunjang apa yang sudah dipelajari di
kelas. Termasuk kegiatan P5RA, itu semua sudah kita laksanakan sesuai juknis, sesuai petunjuk yang diberikan oleh Kementerian Agama. Untuk di kelas sendiri, kegiatan pembelajaran seperti biasa sesuai jam pelajarannya diajarkan oleh guru wali kelas dan guru mata pelajaran, sehingga ketika kegiatan kokurikuler atau kegiatan penunjang kita sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam kelas. Praktek-praktek yang sudah dilaksanakan anak-anak untuk menunjukkan keberhasilan mereka yang apa yang mereka sudah pelajari di dalam kelas, kita tunjukkan kembali di kegiatan kokurikuler atau kegiatan penunjang anak-anak, kegiatan penunjang intrakurikulernya. Salah satu contohnya diantaranya yaitu pembuatan atau mencangkok tanaman untuk kelas 6. Jadi kelas 6 kita kemarin sudah praktek, kita mencangkok tanaman, anak-anak kita instruksikan untuk membawa pot, untuk membawa tanah, untuk membawa tumbuhan dari rumah, dan ketika nanti di sekolah kita praktekkan bersama, setiap anak membuat satu. Jadi kita tidak berkelompok, tapi kita setiap anak membuat satu, dan kita lihat mana yang berhasil, mana yang tidak. Dan yang ketika kita menemukan yang tidak berhasil, akan kita berikan contoh lagi sehingga anak ini semakin paham, semakin berhasil dalam praktek-prakteknya untuk menunjang kegiatan intrakurikulernya di kelas. Selain itu kelas 5 juga kita kemarin ada praktek membuat pakaian, membuat seragam. Jadi kelas 5 itu kita latihan menjahit, latihan membuat kain, sehingga ini apa yang sudah dipelajari di kelas kita praktekkan di kegiatan kokurikuler mereka. Dan tentu dari kelas 1 sampai kelas 4 ada lagi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang sudah didapatkan di dalam kelas. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri atau kegiatan tambahan untuk memancing kemampuan siswa agar dimaksimalkan, kita ada beberapa kegiatan. Terutama kita mempunyai kegiatan pramuka yang selalu aktif kita ajarkan kepada anak-anak di hari Sabtu. Pramuka ini merupakan salah satu kegiatan yang bagi kami adalah kegiatan yang penting, karena dari pramuka ini anak-anak belajar kedisiplinan, anak-anak belajar kepercayaan diri dalam melaksanakan satu hal. Lalu selain daripada pramuka, kita juga ada ekstrakurikuler lainnya seperti tahfidz. Kita ada ekstra tahfidz. Jadi kita ada program khusus, program ekstrakurikuler yang khusus dilaksanakan kepada anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Kita fokuskan, kita kejar mereka kepada kegiatan tahfidz. Jadi kita ingin output kita ketika nanti anak-anak keluar ada anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, terutama di juz 30. Lalu setelah tahfidz kita juga ada ekstrakurikuler dibaan atau sholawatan yang rutin kita laksanakan pada hari Jumat. Ini adalah kegiatan yang kita selalu kita ingin anak-anak bisa memimpin. Dari kegiatan dibaan ini atau sholawatan ini, kita ingin anak-anak bisa memimpin berbagai kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Selain daripada itu, kita juga mempunyai kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, seperti kegiatan Jumat bersih. Jumat bersih, Jumat sehat dilaksanakan seperti senam. Lalu Jumat bersih kita bersih-bersih bersama seluruh siswa. Ini untuk selalu mengingatkan kepada siswa bahwasanya kebersihan itu sangat penting, baik dalam diri atau luar diri, baik dalam madrasah atau luar madrasah. Kita selalu ajarkan kepada anak-anak tentang kebersihan. Lalu daripada itu kita juga ada kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setiap waktu. Kita rutin mengadakan atau lebih sering kita dengar sebagai kegiatan pembiasaan. Kita setiap hari Senin selalu melaksanakan upacara. MI Kranggan selalu melaksanakan upacara hari Senin. Walaupun banyak sekali sekolah atau madrasah yang hari Senin sudah tidak melaksanakan upacara, tapi bagi kami upacara di hari Senin adalah wajib. Apabila tidak ada kegiatan yang lain, wajib dilaksanakan, karena upacara ini untuk menggugah
untuk menyadarkan nasionalisme anak-anak. Kita ingin anak-anak yang keluar dari MI Kranggan, dari Madrasah Ibtidaiyah Kranggan bukan hanya mengerti tentang agama, tapi kita ingin mereka mengerti juga tentang nasionalisme, di mana mereka hidup, bagaimana mereka menghargai negara mereka, tempat mereka hidup. Senin, Madrasah Ibtidaiyah Kranggan selalu mengadakan upacara. Lalu kegiatan lainnya yang selalu kita rutinkan, kegiatan pembiasaan, yaitu TPA atau tempat pembelajaran Al-Quran setiap pagi yang diajarkan langsung oleh wali kelas masing-masing. Jadi anak-anak ketika pagi datang ke sekolah tidak langsung belajar formal, tapi kita semangatkan dulu, kita gugah dulu, kita dorong dulu cara kegiatan pembelajaran agamanya, yaitu pembelajaran pembacaan Al-Quran. Kita tahu anak-anak kita masih banyak yang belum sampai Al-Quran, maka kita terus latih. Ini kegiatan pembiasaan yang kita selalu laksanakan setiap hari, yaitu pembelajaran Al-Quran. Lalu kita juga punya kegiatan pembiasaan, yaitu sholat duhur. Sholat duhur kita selalu laksanakan berjamaah dari kelas 3 sampai kelas 6, karena kelas 1 dan 2 sudah pulang sebelum duhur. Jadi untuk sholat duhur kita laksanakan secara berjamaah dari kelas 3 sampai kelas 6. Ini adalah kegiatan pembiasaan yang menurut kami ini sangat penting didapatkan kepada anak-anak. Anak-anak harus terbiasa sholat berjamaah, sehingga ketika nanti di rumah, ketika mereka diinstruksikan dengan orang tua untuk sholat, mereka sudah tidak ada lagi kata-kata untuk tidak mengikuti sholat berjamaah, karena mereka sudah terbiasa di sekolah. Demikian. Lalu kita juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang insya Allah akan kita laksanakan di semester yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Saya bersama Dewan Guru semuanya sudah merancang sedemikian rupa kegiatan pembelajaran sehingga ini bisa kita implementasikan ke anak-anak semuanya. Kita ingin anak-anak keluar dari MI Kranggan, jiwa nasionalismenya, jiwa keagamaannya, mereka semuanya baik. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ingin kita laksanakan di semester atau di tahun-tahun yang akan datang. Beberapa diantaranya yaitu tahfidzul Quran yang lebih memperluas, bukan hanya untuk anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, tapi kepada anak-anak juga yang belum bisa membaca Al-Quran. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang untuk mengetahui sesuatu hal kita tidak harus paham terlebih dahulu, tapi kita bisa mengambil metode lain sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh hal tersebut. Contoh hal kecilnya yaitu dalam pembacaan Al-Quran, mungkin anak-anak masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, tapi ketika mereka mendengar Al-Fatihah, maka mereka akan paham, mereka tahu ini bacaan Al-Fatihah. Ini yang akan kami terapkan nanti ke depan. Kita ingin anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran pun kita akan terus dorong mereka dengan pendengaran agar mereka bisa memahami, bisa menghafal Al-Quran. Dan kita berfokus tentu pada juz 30 terlebih dahulu. Itu yang akan kita laksanakan. Kita sudah pelajari, saya bersama guru-guru semua kita sudah pelajari, kita sudah teliti, kita sudah rapat, kita adakan persatuan pemikiran yang sama, sehingga nanti kita berharap dengan adanya kegiatan ini anak-anak lebih berpikir lebih positif lagi, keagamaannya lebih bagus lagi, cara mereka memandang Al-Quran, cara mereka memandang Islam itu lebih baik lagi. Lalu yang kedua, kita tentu akan mengajari anak-anak berbagai hal, terutama tentang kolaborasi. Kita sudah berkolaborasi dengan wali murid, kita sampaikan keinginan-keinginan madrasah, apakah wali murid mendukung akan kegiatan tersebut. Kita sudah koordinasikan dan insya Allah bersama guru, bersama masyarakat sekitar dan bersama murid-murid semuanya, tentu dengan didukung oleh yayasan, tentu dengan pengawas madrasah dan terus ke atas, kita akan selalu berusaha untuk meningkatkan
pelayanan di Madrasah Ibtidaiyah Kranggan ini menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait MI Kranggan, terkait Madrasah Ibtidaiyah Kranggan. Besar harapan kami semua, baik dari saya maupun guru, tentu dengan murid-murid semuanya, MI Kranggan ini akan selalu menjadi MI yang besar. Bahkan MI Kranggan masih bisa terus bertahan dari tahun 1960 sampai sekarang. Ini sebuah pencapaian yang belum tentu bisa dicapai oleh sekolah-sekolah lain. Kita yakin dan kita sangat yakin bahwasanya MI Kranggan akan terus eksis sampai tahun-tahun ke depan yang akan datang. Kita akan terus berusaha, saya bersama Dewan Guru semuanya akan terus memajukan MI Kranggan ini dengan kualitas-kualitas kita berikan kualitas kita yang kita miliki, kita mampu, kita berikan kepada anak-anak kita. Dengan dukungan orang tua, dengan dukungan semuanya yang ada di yayasan, yang ada di Kementerian Agama, kita yakin bahwasanya MI Kranggan akan terus mencetak generasi-generasi yang mendidik bangsa, generasi-generasi yang selalu menciptakan kehidupan sosial yang indah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait MI Kranggan. Apabila ada perkataan yang salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dewan Guru MI Kranggan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.